kita juga tidak mengharapkan terjadinya PHK ini di sektor yang kita unggulkan dan kita prioritaskan ini sebagai industri padat karya, khususnya di sektor tekstil dan alas kaki. Karena kalau kita melihat kinerja sektor ini betul-betul masih mengalami pertumbuhan sebesar 8,0% year per year, dan kontribusi ke PDB nasional pun juga cukup baik, 0,99%. Dan kondisi krisis ekonomi global ini yang mengalami sedikit perlambatan lah, seperti triwulan 6 dengan kontraksi pertumbuhan minus 0,92. Dan di sisi lain ekspor dari industri subsektor industri ini sampai bulan September tahun 2022 secara kumulatif mengalami peningkatan sebesar 15,6%, ya menjadi 10,9 miliar US dollar. Ini didorong oleh ekspor pakaian jadi dan benang. Namun memang secara triwulan penurunan ekspor tekstil ini man per man terjadi suatu penurunan negatif minus 2,95% sampai dengan September minus 19,77%. Dan demikian juga alas kaki secara fluktuatif penurunan ekspor alas kaki man per man Juli sampai dengan September terdata minus 5,32%. Nah, kondisi industri saat ini yang beredar luas di pemberitaan memang terjadi di mana beberapa industri mengalami kesulitan dan menurunnya utilitasnya. Tentunya ini terjadi karena kondisi global saat ini beberapa buyer Eropa dan Amerika dalam posisi memperhitungkan apakah akan mempospon order, reschedule order berjalannya, serta mempertimbangkan terkait dengan order berikutnya. Namun demikian, pemberitaan ini juga seyogyanya diimbangi dengan satu pemberitaan bahwa dari sisi investasi industri tekstil dan alas kaki mengalami pertumbuhan yang baik. Kalau kita year triwulan ketiga 2022, nilai investasi mencapai 11,83 triliun rupiah atau mengalami peningkatan sebesar 132%. Ini tentunya akan menyerap banyak tenaga kerja. Oke, saya akan ke Pak Andri. Pak Andri, dengan investasi yang kalau kita tadi disampaikan oleh Pak Ignatius bahkan melonjak hingga 132%, nyatanya tapi ini masih terjadi PHK yang cukup marak di industri padat karya. Sebetulnya seberapa parah sih sebetulnya perlambatan global terutamanya di Eropa dan Amerika Serikat ini sehingga berdampak pula pada PHK yang terjadi di dalam negeri? Baik, Mbak Andi. Jadi kalau kita melihat memang kondisi dari industri tekstil dan pakaian jadi memang mendapatkan gempuran cukup besar gitu ya. Pertama, ketika kondisi pandemi di tahun 2020, pertumbuhan dari industri ini setidaknya mengalami minus 8,9%. Dan ketika di tahun 2021 kemarin, pertumbuhannya juga masih minus gitu ya, 4,1%. Masih tumbuh bahkan di bawah pertumbuhan ekonomi. Dan ketika kita lihat memang salah satu yang mendorong pertumbuhan yang rendah ini adalah kondisi di mana saat ini permintaan di Eropa, pasar Eropa dan juga di Amerika Serikat memang sedang menurun. Penurunannya 50% sampai 70%. Makanya kenapa kita melihat bahwa tingkat utilitas produksi di industri ini menurun setidaknya sampai 50% gitu. Dan kita juga melihat ketika permintaan ekspor turun, di mana kalau kita
mengenal dari industri tekstil dan pakaian jadi ini, memang selain padat karya juga pangsa pasar yang cukup besar itu berasal dari negara-negara seperti Eropa dan Amerika Serikat begitu. Negara-negara tersebut juga mengalami saat ini krisis ekonomi, di mana didorong oleh krisis pangan dan juga krisis energi. Belum selesai di pandemi, recovery pandemi, sudah didorong lagi penurunannya dengan adanya krisis perang Ukraina dan Rusia. Krisis ini mendorong krisis energi tadi, di mana inflasi di negara-negara tersebut sampai double digit, sehingga pada akhirnya daya beli dari masyarakat cukup menurun. Dan kalau kita lihat permintaan industri di tekstil dan pakaian jadi itu juga ikut menurun. Nah ini mungkin saya bisa sampaikan bahwa ini tidak hanya terjadi di Indonesia. Di negara-negara pemain tekstil besar, China, India, Bangladesh, ya, Pakistan, mereka juga mengalami hal yang serupa gitu. Sehingga produk-produk ekspor mereka banyak sekali yang diarahkan di luar pasar dari Eropa dan juga Amerika Serikat. Bahkan salah satunya adalah ke pasar ya, Indonesia. Makanya kenapa selain kesulitan untuk mengekspor produk-produk tekstil dan pakaian jadi, industri ini juga mengalami kesulitan ketika produk-produk impor itu semakin besar begitu ya, masuk ke dalam pasar domestik. Oke, saya akan menanyakan hal ini terkait dengan Pak Ignatius. Bagaimana caranya kita meng-counter, Pak, di tengah permintaan ataupun demand dari negara-negara tujuan ekspor utama kita juga melemah. Kemudian satu sisi kita juga ada tantangan terkait dengan impor tekstil yang cukup masif. Baik, terkait bagaimana terjadinya impor tekstil dan produk tekstil yang masif ini, kita sudah beberapa kali melakukan upaya, bahkan melalui peraturan Permendak nomor 25, kita masukkan beberapa khususnya bahan baku dan penolong tekstil ini menjadi larangan terbatas atau penaniagaan secara terbatas. Dan ini menjadi salah satu bagian yang bagaimana kita akan menahan daripada lajunya impor, khususnya produk-produk pakaian jadi. Oke, Mas Andri, sebetulnya di tengah situasi yang cukup kompetitif begitu dengan merebut pasar ekspor di tengah permintaan global yang juga menurun, sebetulnya dari dalam negeri sendiri apa sih yang perlu dibenahi dari industri tekstil dan alas kaki ini gitu supaya kita juga bisa kompetitif dan bisa menghadapi gempuran impor? Ya, kalau tadi di awal ya sudah disebutkan ada beberapa langkah yang perlu ditempuh. 4 langkah tersebut saya rasa itu sudah cukup tepat gitu ya. Tetapi yang sekarang menjadi persoalan adalah di masalah eksekusi. Tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Warsito bahwa lartas pelarangan terbatas sudah dilakukan. Tetapi kalau kita melihat statement dari Pak Menko, justru yang menjadi yang mendorong agar industri ini bisa bangkit lagi hanya di Kementerian Perindustrian. Padahal kalau kita lihat bahwa kementerian-kementerian lain juga ikut andil begitu ya untuk bisa mendorong kembali industri tekstil dan pakaian jadi ini menjadi champion begitu. Kita sebut saja Kementerian Perdagangan, Kementerian Ketenagakerjaan, bahkan Kementerian Keuangan. Nah ini tadi saya sebutkan bahwa salah satu yang menjadi challenge itu adalah impor. Bukan berasal dari impor yang legal, bahkan ini berasal dari impor yang ilegal. Di mana kalau kita lihat memang banyak sekali negara-negara pengekspor seperti Indonesia, seperti dari China, Bangladesh, dan India, bahkan Vietnam, itu memasukkan produknya secara ilegal ke dalam pasar Indonesia. Nah ini kan sebetulnya bukan ranah dari Kementerian Perindustrian. Ini salah satu contohnya gitu ya. Bahkan ini berada di ranah Kementerian Keuangan, dalam hal ini Bea Cukai, yang memang menurut saya perlu dirangkul juga begitu ya untuk ikut serta
menangani problematika yang ada di industri tekstil dan pakaian jadi. Lalu kemudian kita berbicara mengenai aspek perdagangan. Kita harus melihat bahwa diversifikasi dari pangsa pasar ekspor, kita jangan hanya mengandalkan di negara-negara Eropa dan juga di negara Amerika Serikat. Nah, ini yang perlu dijajaki oleh pemerintah bahwa negara-negara di luar itu, negara-negara Timur Tengah misalnya, dan juga negara-negara Afrika yang memang sebetulnya bisa kita dorong sebagai negara-negara yang menjadi pangsa pasar kita di industri Baik. tekstil dan pakaian jadi gitu.